semua, di sini kita sudah kedatangan teman wawancara kita yang akan kita wawancari mengenai electronic vehicle, gitu. Oke, di sini dengan siapa kalau boleh tahu? Dengan Ardi, aku dari UNJ, dengan prodi sastra Inggris. Kalau untuk kesibukan sehari-harinya apa nih Kak Arbi nih? Kalau untuk sekarang mungkin kesibukan sehari-harinya ke kampus. Ya? Mungkin setelah kampus juga ada latihan basket Oh, gitu. latihan basket. Kalau untuk mobil saya wuling yang kecil itu ya, Oh, kayak yang mini-mini itu. iya, EV wuling gitu kecil. Oke. Kalau untuk motor saya lupa mereknya, cuman bentukannya kayak NMAX. Oleh Listrik tapi listrik, oleh listrik tapi listrik, EV juga. oh iya tuh, kalau nggak salah beberapa ojol kayaknya dipakai ya? Iya iya iya, Iya. pokoknya. Belum terlalu lama sih, sekitar 3 sampai 4 bulanan kalau nggak salah ya. Masih masih baru-baru banget lah, masih baru-baru tahun ini. Baru-baru tahun ini. Iya. Kalau menurut saya ya, so far sih menurut saya bedanya tuh mungkin di tarikannya. Kalau untuk kendaraan EV itu tarikannya tuh lebih enteng. Lebih enteng. Iya. Terus kayak dari segi gas, dari segi setir juga lebih enteng. Mungkin karena bobot mesinnya juga beda kan ya. Iya iya. Bensin tuh lebih banyak bobot mesinnya. Terus itu sih. Terus juga mungkin lebih hemat biaya bahan bakar dan juga bahan bakar lebih awet kalau misalkan listrik. Oh, kenapa tuh? Mungkin karena apa ya? Kalau bensin tuh bobot mesin kan banyak, jadi Hmm, kayak mungkin penggunaan bahan bakar lebih boros lah daripada listrik. Listrik kan oke. juga kayak cas mungkin beberapa waktu doang, nggak terlalu lama, tapi dia awet gitu. Mungkin untuk kendaraan untuk jalan beberapa jauh itu masih bisa Oh, daripada oke. bensin ya, lebih awet lah. Kalau motor gue sendiri, kalau mobil tuh Oh, kalau mobil gak. kenapa? Kalau untuk motor kira-kira ngabisin berapa kalau diduitin ya? Ya, Kira-kira berapa itu? Tekanan listriknya, terus kira-kira yang dihabiskan dalam kalau tegangan listrik kurang tahu deh. Cuman mungkin lumayan boros ya. Kalau dari mobil, kalau motor saya kurang sih, nggak terlalu boros. Terus kalau dari segi biaya mungkin sekitar itu biaya bulanan kalau nggak salah bayarnya ya, baterainya. Karena saya juga nggak terlalu tahu soalnya yang bayar itu tuh ayah saya. Jadi oke. mungkin sekitar 300 ribuan per bulannya kalau nggak salah ya. Tergantung juga Iya. ya. Cuman kalau emang dikalkulasi secara keseluruhan emang lebih murah sih ya. Iya lebih murah. Kalau menurut saya sih kendaraan EV tuh kalau untuk kegiatan sehari-hari ke depannya sih lebih praktis ya daripada bensin ya. Seperti yang saya bilang tadi, lebih dari segi apapun kayak mereka tuh unggul. Cuman ya mungkin harus sabar juga buat nungguin penuh bahan bakar casnya itu. Mungkin itu aja sih. Mungkin ya, kalau menurut saya sih uh, EV menurut saya udah cukup sih. Nggak perlu pikir-pikir lagi kayak itu udah saya udah nyaman pakai EV. Oke. Kalau saya sih ya, mungkin tetap bakal stay di EV aja. Karena juga dia kan platnya kan aman ya. Oh ya. Bebas ganjil genap juga kalau Heeh. mobil ya. Terus dari segi ya pajak nggak apa-apa lah sama. Yang penting bensinnya juga akan beda, lebih murah aja gitu. Iya sih, benar 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 benar. Udah itu aja sih menurut saya. Sama mungkin kenyamanan kali ya? Kenyamanan juga. Dia nggak berisik juga kalau nggak berisik Oh juga. iya, benar tuh nggak berisik. Tapi misalkan taruhlah pajaknya setara, terus berlaku ganjil genap, kira-kira gimana? Apakah keputusan masih sama gitu? Bensin aja deh kalau itu. Bensin aja kalau gitu deh. Bensin aja. Sama aja kalau itu. Kenapa kenapa? Kalau boleh tahu kenapa? Kalau kenapa ya? Mungkin ya mungkin tetap ya bensin murahan apa listrik EV ya. Iya. Cuman saya misalkan disuruh pilih EV sama bensin, misalkan sama kayak tadi ya, Iya. saya pengen beli bensin karena kayak apa ya lebih enak aja gitu loh, lebih enak aja, Digunakan lebih cocok lah lebih ya, cocok lebih sama cocok sama ya. bensin. Berarti pakai EV juga karena oh lebih minimalis aja sih Minimalis aja, pengeluarannya betul gitu betul. kan. Hmm, Belum ya? belum pernah. Tapi kira-kira kalau untuk harga spare part terus segala macem Kalau itu kurang tahu. kurang tahu ya. Kalau nggak salah saya pernah om saya Oke. dia servis. Heeh. Cuman kayaknya agak ribet deh, kalau saya dengar ya. Mungkin kayak agak ribet gitu servisnya. Oh, Saya kurang tahu lebih sih, kurang tahu juga.
Tapi saya pernah dengar-dengar om saya servis itu ribet. Agak ribet ya. Iya, ramah lingkungan. Sebenarnya gini, kan ada orang yang hobinya kayak contohlah mobil yang balap-balap tuh kayak Oh, suaranya bruk bruk soal bruk iya, iya, bruk iya. gitu. Nah, terus dengan EV ini kira-kira apakah EV juga bisa akan begitu atau malah lebih bagus silent mobil seperti itu? Mungkin ya, kalau menurut saya sih biar gak ganggu orang juga mendingan mendingan silent ya. Dengan silent ya. Kayaknya. Cuman mungkin ke depannya mungkin bakal ada teknologi yang bisa bikin mobil EV ini bersuara. Mungkin ya. Oh, iya 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 iya. Karena orang-orang kan banyak yang suka yang bersih-bersih gitulah di sini. Pasti bakal ada menurut saya ntar bersih. Kalau misalkan hujan sih nggak bermasalah ya. Cuman kemungkinan kalau banjir mungkin bisa nggak masalah. Cuman saya nggak pernah sih lewatin banjir gitu. Kalau hujan pernah, aman aja. Oke. Mungkin eh ya kayak tadi sih mungkin kenyamanan juga. Kenyamanan ya. Kenyamanannya sih. Tadi kanan kan lebih enak juga. Terus sama lebih cepet gitu. Kalau menurut saya, Oh, mungkin karena kendaraan bensin saya kayak gitu ya, ya lambat. Jadi kendaraan listrik itu lebih cepat. Mungkin itu aja sih. Lebih cepat. tapi mau denger-denger tarikan kenceng Tarikannya juga sih, kenceng juga. kenceng juga emang. Baru begini aja udah kenceng loh. Kalau misalkan kita cobain di TJ kan TJ ada Iya, ngelek tuh, iya itu tuh. Itu langsung kaget. nyegrek nyegrek. Emang karena saking entengnya tarikannya. Ya awalnya sih saya kayak orang-orang awam pada umumnya sih kayak ngeliat ini TV, palingan juga kalau kena hujan rusak gitu. Karena kan listrik. Cuma setelah saya coba-coba juga, saya malah ini nyemplung juga saya pas dicobain. Cemplung ke EV ya. Iya, begitu juga kayak gitu. Oke, tapi dari beberapa bulan ini pernah nggak sih kena pengalaman yang bener-bener apes banget pakai EV? Apa sih ya? Mhm. Saya kurang tahu. Waktu itu saya ini karena apa ya? Waktu lagi lampu merah, Sama saya merah. pernah tuh kayak tiba-tiba TV saya bermasalah. Digas itu kayak nggak kegas gitu. Tapi Oh, tapi nyala. tapi salah. Akhirnya di klakson-klaksonin tuh. Jadi bikin macet. Akhirnya saya minggir. Ternyata emang apa ya? Kalau nggak salah emang ada masalah tuh kalau nggak salah. Di Akhirnya diurus. ini tali gasnya apa Tadi gimana? biasanya kayak ada masalah tuh mungkin. Akhirnya diurus Oh, sama ayah saya. Jadi saya kan nggak pernah ini boxing gitu gituan. Jadi nggak tahu. enak banget ya. Enak banget. Betul pokoknya. Oke, Perbanyak charging station. Karena juga mungkin kita butuh charging station tuh banyak itu kayak home. sebanyak Kayak itu. sebanyak itu. Karena kan kita lihat juga udah mulai banyak penggunaan EV di Indonesia, apalagi para Grab ya. Mungkin mereka juga harus kan biasanya kalau Grab itu mereka ganti baterai Hmm. entah di Alfamart atau di mart manapun. Mungkin perlu diperbanyak lagi karena Oke. aksesnya juga ya mungkin sekarang udah cukup ya, cuman harus perbanyak lagi sih menurut saya. Emang berarti problem utamanya di charging station Charging ya? station. Oh, mungkin Betul. di masa depan nanti ada perusahaan kayak Pertamina tapi Iya, elektrik mungkin elektrik kali ya. mungkin ya. Bisa jadi. Oke, kalau gitu mungkin sekian dari Oke. wawancara kami. Berarti memang problem utama dari electric vehicle ini adalah charging station-nya yang terbatas. Secara kenyamanan dan apa kegunaan sehari-hari kurang lebih sama dengan kendaraan bensin, tapi yang menjadi masalah adalah charging station. Oke, eee, sekian. Oke. Terima kasih Ardi. Terima kasih Kak Ardi udah berkesempatan menghadiri wawancara kita. Oke, dadah. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Sebelumnya, terima kasih sudah bisa bergabung, menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya, terutama narasumber kita yang sudah join juga di Zoom kita kali ini buat ngobrol-ngobrol sama kita malam ini. Sebelumnya perkenalkan, aku Feby. Di sini aku bareng teman-teman sekelompok aku. Kita di sini ada tugas untuk riset pemasaran tentang kendaraan gitu, terutama kendaraan listrik. Hmm. Sebelumnya, kita boleh kenalan dulu kali ya sama narasumber kita di sini. Mungkin bisa disebutkan nama dan kesibukan narasumber kita ini apa sih gitu. Boleh silahkan. Oke.
Kenalin Boleh. aku Faisal Ammar. Aku kesibukannya kuliah sama join UKM. Oke. Oke. Thank you, Faisal. Kalau boleh tahu nih, Faisal dari kampus mana nih? Aku dari UGM, Jogja. Untuk UKM-nya itu UKM apa nih kira-kira? UKM-nya ya tentang robotika. Jadi buat robot untuk kontes Abu Robocon. Kalau di sini berarti KRI, nanti masuknya kategori KRAI, kontes robot Oh, Abu Robocon Indonesia. Ya, Nah, kan kalau kita lihat nih mobilitas Kak Faisal nih lumayan padat berarti ya. Nah, untuk kegiatan sehari-harinya ini Kak Faisal tuh pakai kendaraan apa sih untuk kegiatan sehari-harinya? aku tiap hari pakai Wuling REV untuk sehari-hari. Oke. Nah, itu awalnya ngomong soal Wuling EV ini, kau udah berapa lama tuh pakai si Wuling EV dan awal mula pakai itu eh, emang tertarik atau emang kebutuhan atau seperti apa tuh, Kak? Boleh dijelasin? Aku pakai Wuling REV ini baru 2 tahun, jadi kuliah ini baru pakai. Aku pakai karena ya kebutuhan jarak sama jadwal, kan kalau kuliah ini jam-jamnya nanggung juga gitu. Terus penasaran juga sih karena ceritanya kan hemat, emang hemat sih hemat operasional. bensin loh. Nggak pakai bensin kan? Oh iya. Betul. Ya, Nah, oke. kalau dulu sebelum pakai Wuling EV nih, dulu Kak sering dengar soal listrik gitu sebelumnya atau dapat info dari mana gitu tentang hal-hal positif dari EV Kak akhirnya jadi tertarik untuk pakai gitu. Bagaimana? Info dari EV pertama ya pasti dari ini apa media sosial, Instagram, TikTok. Terus kalau info detailnya kan cek di YouTube kayak operasionalnya, impresi berkendaranya, macam-macam gitu. Dari situ sih. Oh, iya. Nah, kalau dari kakak sendiri dari awal make ini dulu tuh sempat ada khawatiran nggak sih tentang si EV ini, misalnya kayak baterainya atau jarak tempuhnya, apalagi dengan mobilitas kakak kan lumayan tuh buat aktivitas sehari-hari, gimana tuh? Ada nggak sih kekhawatirannya? Iya, sebenarnya awalnya ada kekhawatiran kayak nanti misalnya apa ada kebutuhan mendadak atau eh, kegiatan yang perlu bepergian nggak sesuai rencana awal, takutnya nggak cukup. Cuman kalau harian itu kan aku PP pulang pergi kurang lebih 30 kilo. Kurang lebih 30 kilo. Jadi kalau jarak tempuhnya 200 sampai 300 kilo berarti masih sisa 270 kilo. Masih sisa 200-an kilo. Sebenarnya cukup cukup untuk harian. Cuman kalau untuk luar kota yang masih jadi PR. Ya, PR-nya tuh di mana tuh Kak menurut kakak selama 2 tahun pemakaian ini di stasiunnya Kak, charging station. nah ini di charging station ini di Jogja masih belum benar-benar merata. Jadi kayak di SPBU gitu kan pengisian bahan bakar itu enggak at- belum tentu ada SPKLU. Nah, di situ lumayan struggle sih kayak dari eh, kampus, dari fakultas teknik, charging station paling dekat dan searah kan rumahku ke selatan. Kalau di peta berarti ke bawah.
Nah itu kalau yang sama-sama ke bawah ini aku perlu ke barat dulu, jadi ke kiri, ya ke kiri kalau di beta. Nah itu dari FT jaraknya 4 kiloan, 4,4. Kalau dari eh, UKM, dari apa UKM, Sekretariat UKM tuh jaraknya 3 kiloan. Nah itu jadi nggak bisa langsung ke rumah kalau kalau mau ke SPKLU. Cuman sebenarnya emang jarang juga sih ke mampir SPKLU. Soalnya kan ya itu tadi jarak temunya sebenarnya cukup. Cuman kalau keluar kota yang jadi PR karena nggak secepat isi bahan bakar kan tetap. Betul. Nah, itu kan mungkin tadi dari sisi agak negatifnya atau kekurangannya dari selama pemakaian Wuling EV dari Kak Faisal ini. Nah, kalau dari sisi positifnya, menurut Kak Faisal setelah 2 tahun ini memakai EV itu apa aja sih? Yang Mhm. positif, yang pasti im- eh, sensasi berkendaranya. Maksudnya kayak eh, senyap, senyap, lebih halus, sama ini, sama apa keunggulan lainnya tuh biaya operasionalnya. Jadi kayak kalau EV, yang satu bahan bakar, jadi kayak listriknya, energinya itu lebih murah untuk sekarang, sama nggak perlu ganti oli, nggak perlu ganti oli kalau kalau motor listrik gitu. Jadi maintenance-nya kurang lebih ya lebih murah lah ya dibanding kendaraan bensin lainnya gitu. Oke. Terus dari segi biaya tadi kan baru dari apa sih maintenance-nya aja. Kalau misalnya kayak charging station itu mesti berbayar juga kan ya? Kalau misalnya semisal di rumah nggak ada charging station nih dan di tempat charging station itu mesti berbayar juga atau gimana? Iya, charging station itu 30 menit kurang lebih 80 ribuan. Cuman rata-rata EV ya kalau Wuling EV juga sih itu 30 menit itu kalau dari nol bisa sampai 80%. Berarti berapa kilo tuh? Misal 300 kilo, 80%-nya kurang lebih 3 kali 80, 3 kali dua 8, ratus 240, lima puluh 240 ya kilo. 240 betul. kilo. Kalau mobil bensin 85 ribu itu berarti kalau Pertalite dapat 8,5 liter. 8,5 liter itu kalau konsumsi bahan bakarnya ambil aja 20 kilo, berarti 20 kali 8. 2 kali 8, 160. 160 tambah setengahnya 170 kilo. Selisihnya berapa berarti? 240 Betul. kurang 170 kilo. Ya dengan 80-an. dengan uang yang sama sebenarnya ya itu tetap hem, lebih hemat listrik kira-kira berapa kilo tuh? 240 kurangi 7, 170, 70, 70 kilo. 70-an. 70 kilo, Oh, 70 per 100, hmm, 170 berarti hampir berapa persennya tuh? Hampir hampir setengahnya. Hampir nggak ada setengahnya sih. Hampir 50% lebih hemat. Iya kalau pakai EV. Oke, kalau menurut Faisal nih, gimana sih pandangan masyarakat sama terhadap orang yang menggunakan EV gitu? Kayak entah wah kah atau kayak, wih, ini orangnya modern banget nih, ini orangnya kaya banget nih gitu. Kalau menurut Faisal tuh gimana? Pandangan orang-orang terhadap EV ini. Oke, iya sih emang EV kan ini ya Pak, relatif harganya tuh lebih tinggi daripada ICE, internal combustion engine. Jadi kalau misalnya Wuling EV yang long range 300 kilo itu harga barunya 300-an sekian, 311 juta gitu kan. Itu Mm-mm. kalau sama sama Wuling.
bisa dapat yang lebih besar ukurannya, misal wuling almas gitu. Kan Hmm. prestisnya beda. Oh Lebih iya, lebih wuling almas kan lebih oke. Cuman orang mungkin ya mungkin kalau yang tahu kan, wih ini mobil listrik nih mahal gitu. Ya mungkin heeh. anggapan orang, wih orang kaya nih kan gitu. Sama ini ya modern modern ya futuristis gitu ya anggapannya, mungkin wih ini futuristis mobilnya. Sama ini juga sih sebenarnya, kemungkinan juga orang anggapnya, yang orang awam ya mungkin kemungkinan dianggap lebih ramah lingkungan, jadi kayak Oh ya iya, ramah benar-benar. lingkungan nih, Karena kan, padahal masih ada LCA, life cycle analysis, jadi siklusnya dari manufaktur sampai udah jadi bangkai, nanti baterainya gimana daur ulangnya itu kan masih panjang sebenarnya. iya. Oke. Jika nih misalkan charging station di Jogja itu dibuat makin banyak, eh, apakah Faisal akan tetap menggunakan EV atau gimana? Tergantung, kalau teknologi EV-nya nggak naik signifikan, misalnya tadi kan setengah jam bisa dapat 80%, setengah jam Iya. bisa dapat 80%. Kalau 5 tahun 10 tahun ke depan pengecasan lebih cepat tuh, misal jadi 2 kali lipat lebih cepat, 15 menit atau lebih cepat lagi jadi 10 menit pengecasan gitu. Itu masih mikir-mikir sebenarnya kalau kenaikannya segitu. Oh Karena iya. walau SPKLU banyak, nah, sekarang kan kalau misal lihat ban eh, SPBU kan banyak juga. Walau banyak kan Pertalite, atau ya Pertalite kan khususnya kan antrinya panjang tuh. Itu padahal ngisinya Mm-mm. berapa detik gitu kan. Atau 1 menit Iya. 2 menit ngisinya kan. Itu aja antriannya panjang. Kalau SPKLU sebanyak SPBU kan pasti penggunanya banyak juga tuh, orang irit, uang irit kan hemat, harusnya banyak kan Iya. penggunanya. Apalagi kalau besok teknologi baterai, teknologi EV lebih murah, lebih banyak lagi kan kayak kacang goreng di jalan. Nah itu kalau kenaikan kecepatan pengisiannya kurang apa, nggak signifikan, nggak jauh gitu, 2 kali lipat atau lebih pun 10 menit itu, antriannya nggak kebayang sih, belum kebayang itu. Tinggal dikali misal 4 mobil aja, antri 4 mobil, 1 mobil 10 menit, 40 menit. Itu udah, kalau di Jogja 40 menit itu bisa 20 kilo, 20 kilo tuh perjalanan. Kalau 5 menit, dua 5 menit, iya 5 menit, terus antri 4 mobil berarti 20 menit nunggunya. Ya, Iya. lumayan. Mungkin kedepannya dibuat ini kali ya, eh fast charging gitu. Kayak Iya HP itu kan ada fast chargingnya gitu. bener. Oke. Tapi sekarang udah fast charging ya segitu sih, belum ya, mungkin besok berapa poin O gitu kan, sekian poin O, dan fast charging Oke. 1 menit Kalau gitu, atau 30 detik. Oke oke. kalau gitu dari Faisal sendiri prefer ke penggunaan kendaraan bensin atau eh, menggunakan electric vehicle dari perspektif Mas Faisal sendiri. Oke, kalau aku masih bensin, karena Oh, kenapa tuh? karena emang emang apa, hemat, lebih hemat operasional ya. Misal kalau di rupiahin ya, itu mobil yang ukuran, misal sebut aja Suzuki Ignis gitu ya, itu berdasarkan pengalaman pengguna kayak di forum-forum gitu, Kaskus atau apa ya, Seraya Seraya Motor atau Facebook, forum-forum gitu. Di situ konsumsi bahan bakar rute kombinasi itu
1 liter bisa 18 kilo. 1 liter bisa 18 Hmm. kilo. Kalau harga bensin 1 liter pakai Pertalite kan cukup 10.000 tuh. Berarti tinggal dibagi. 10.000 dibagi 18. Kurang lebih 1 kilonya tuh cukup pakai uang Rp500. 500-600 rupiah. Cuman emang kalau EV lebih hemat lagi. Jadi aku nggak pernah ngetes ya. Cuman aku ngecek review eh, reviewer otomotif, sebut aja ya Fitra Eri itu. Dia nge dia tes 200 sampai 300 kilo terus dicas karena rumahnya pakai token jadi bisa dicek berapa konsumsi KWH-nya. Hmm. Konsumsinya itu berapa ya tuh nggak ingat. Cuman intinya hasil akhirnya itu 10 kilometer setiap KWH per KWH. 10 kilometer per KWH. Sedangkan eh, tapi nanti dulu ini watt yang diperluin untuk charging itu minimal 2.200. Chargingnya perlu 2.200. Listriknya harus lebih, minimal yang 4.400 watt atau paling kecilnya 3.500 watt untuk listrik rumah kan. Nah, itu tarifnya 1.700 per kWh. Murah sih. Jadi Oh. kan kalau dibagi tuh kan tadi dapat angka 10 kilometer per kWh. Sedangkan 1 kWh harganya 1.700. Artinya setiap 1 kilometer itu cuma perlu eh, biaya Rp170. Kalau tadi ICE yang sekelas kayak Ignis misal, itu per kilometernya perlu 500 sampai 600 rupiah kan. Jadi Hmm. kalau dibanding sama yang apa Wuling Air EV itu dia perlu Rp170 per kilometernya. Bulatin aja 200, yang Ignis anggap aja Rp600. Berarti 3 kali lipat lebih hemat. Nah, yang Iya. Ignis jadi 3 kali lipat lebih boros. Tapi itu tadi kepraktisan kalau Ignis isi bensin cukup berapa menit. Kalau kalau EV luar kota, nah itu perlu waktu lebih lama. Cuman kalau dalam Iya. kota kan bisa di charge di rumah itu. Cuman ada alasan lain lagi yang apa namanya, kenapa lebih pilih ICE, lebih pilih apa bensin, depresiasi. Jadi ini kan mirip kayak HP ya mungkin ya kan pakai baterai gitu ya. Baterai Iya. kan ada umurnya. Nah, kalau baterai sekarang ya, sekarang saat ini kalau misal baterainya rusak perlu ganti, itu kan belum bisa diganti satu sel, perlu diganti satu baterai semua itu biayanya 100 sampai 140 jutaan kalau Oh. rusak. Kalau rusak itu biayanya segitu. Sedangkan harga mobilnya itu 311, berarti hampir setengahnya. Padahal harga bekasnya sekarang udah turun 50% kalau nggak salah. Jadi tinggal 50%. Itu Jadi mobil, itu mobil seratus lima seharga puluh. baterai. Harga bekasnya sama kayak harga baterainya sama kayak harga mobilnya kalau bekas. Sama kan? Nah, itu depresiasinya tinggi kan. Itu tahunnya Iya. sama tuh 2022 turunnya 50%. Depresiasinya tinggi, harga baterainya tinggi, terus kepraktisannya kurang. Hmm. Kalau untuk bandingan misal Ignis atau Brio kan sama-sama city car itu dia depresiasinya 20%-an. Nah, sedangkan eh, dia nggak ada baterai, nggak nggak semahal itu, nggak sampai 140 juta. Misal turun mesin itu nggak nggak lebih dari 20 belasan itu udah Cukup lah banyak ya. ya untuk mesin bensin. Ya, Oke. berarti apa aja tadi?
kepraktisan, ya Mm-mm. kan? Terus Mungkin depresiasi, kepraktisan, terus depresiasi depresiasi, sama ini kecepatan pengisian bahan bakar, ya sama daya tahan, daya daya tahan. tahan harga baterai sih, harga baterai lebih ke harga baterai. Sama Ya, investasinya sih, kan lebih mahal tuh harganya. Bayangin depresiasinya iya. tinggi, tapi harganya lebih mahal. Awalnya 311 juta. Kalau Ignis sama Brio itu cukup 200-an juta itu udah dapet. Hmm. Sama-sama tahun 2000, sama-sama di tahun 2022, 240-an. Jadi harganya itu bedanya 70 juta lebih mahal kalau Oh iya. Wuling review ya. Itu sih. Jadi Oke. Berarti yang kita dapat dari Faisalnya ada 5 inti dari kenapa Faisal lebih memilih menggunakan kendaraan bensin. Yang pertama tadi kepraktisan, kedua apa tadi Sal? depresiasi, Depresiasi, terus juga daya tahan, terus kecepatan pengisian bahan bakar, sama investasinya lebih inilah gitu. Kalau menggunakan bensin gitu. Jadi oke, mungkin sekian wawancara sekitar mobil listrik yang kita ajukan kepada Faisal. Mungkin Feby bisa ditutup. Oke, jadi dari pengalaman Kak Faisal ini kita dapat beberapa banyak banyak pelajaran yang kita ketahui juga. Jadi ya dari kendaraan bensin dengan kendaraan EV. Nah, terima kasih banyak ya Kak Faisal sudah menyempatkan meluangkan waktunya. Asal aku tutup aja ya. Terima kasih banyak ya Kak Faisal. Kita sangat amat mengapresiasi Kak Faisal sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih. Aku tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi, sama-sama. Terus, ya.